Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Ibu Maria Kontesa. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil desain skripsi kami yang berjudul Analisis Pengaruh Arus Kas, Laba Bersih, dan Nilai Perusahaan terhadap pembagian dividen pada perusahaan manufaktur, sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perkenalkan, nama saya Felix Daputra dan rekan saya Yoel. Yang pertama, latar belakang. Perusahaan menawarkan efek kepada masyarakat luas melalui pasar modal. Pasar modal adalah tempat atau sarana bagi perusahaan yang untuk pertama kali menawarkan saham atau obligasinya ke masyarakat luas. Dalam menginvestasikan dananya seorang investor ke pasar modal bertujuan untuk memperoleh dividen atau untuk sekaligus menjadi pemilik perusahaan tersebut. Dividen pada dasarnya adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para investor. Dividen memiliki risiko lebih rendah. Hal ini dikarenakan dividen dibagikan menurut dasar periode berjalan. Pembagian dividen memiliki dampak yang sangat penting bagi para investor maupun bagi perusahaan yang membayarkan dividennya. Keputusan untuk memberikan dividen kepada para pemegang saham akan melibatkan dua pihak yang berbeda kepentingan, yaitu perusahaan dan investor. Perusahaan ingin agar laba dapat dibagikan dividen kepada para pemegang saham dalam jumlah yang kecil, sehingga sebagian besar laba dapat ditahan dalam perusahaan. Laba yang ditahan akan menjadi salah satu sumber dana untuk membiayai pertumbuhan perusahaan. Namun pihak investor ingin memperoleh laba dari dividen dalam jumlah yang besar, sehingga dalam kebijakan perusahaan dalam memberikan dividen kepada para investor dalam jumlah yang kecil. Investor perlu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi pembagian laba untuk dividen. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur, sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018 dengan judul Analisis Pengaruh Arus Kas, Laba Bersih, dan Nilai Perusahaan terhadap pembagian dividen pada perusahaan manufaktur, sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman adalah perusahaan yang sangat penting di dunia industri, di mana bahan baku diubah menjadi barang jadi atau setengah jadi dalam skala besar. Itulah yang membuat sektor ini menjadi tumpuan dan memberi kontribusi terbesar dalam pertumbuhan manufaktur sektor makanan dan minuman di Indonesia. Karena sektor ini memiliki prospek cerah di masa depan, karena akan selalu dibutuhkan bagi kebutuhan manusia sebagai barang konsumsi. Mengenai peluang untuk menyediakan atau memenuhi kebutuhan pasar, ada beberapa acuan yang harus diteliti oleh para investor. Arus kas merupakan sebuah laporan yang memuat rincian atau catatan dari setiap transaksi yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Laporan ini disusun secara sistematis serta berurutan sesuai dengan terjadinya transaksi, baik berupa pendapatan ataupun pengeluaran. Rincian keuangan yang dicatat pendapatan atau pemasukan berupa pendapatan tunai atau pendapatan yang lainnya. Sedangkan pengeluaran seperti utang, beban yang harus dikeluarkan, atau pengambilan prive. Pemasukan atau keuntungan yang melebihi jumlah modal yang telah dikeluarkan merupakan laba. Kondisi di mana jumlah angka pendapatan berada di angka lebih kecil daripada jumlah modal yang dikeluarkan merupakan kerugian. Selain laba atau rugi, ada kondisi di mana jumlah pendapatan berbanding lurus dengan biaya yang telah dikeluarkan, sebagai modal yang disebut titik impas atau break-even point. Kemudian jika nilai keuntungan atau kelebihan dari kegiatan perdagangan dalam periode tertentu telah dikurangi beban pajak penghasilan akan menjadi laba bersih bagi perusahaan. Sebaliknya, jika belum dikurangi dengan pajak penghasilan merupakan laba kotor. Perusahaan dapat memaksimalkan hasil pendapatan yang meningkatkan laba karena perkembangan kinerja yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Nilai perusahaan merupakan bentuk yang menjadi gambaran dari kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan. Dari prospek perusahaan di masa yang akan datang, karena sering dikaitkan dengan harga saham, sehingga dapat meningkatkan hasil dan mutu terpercaya. Permasalahan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah yang diangkat adalah sebagai berikut. 1. Apakah arus kas memiliki pengaruh terhadap pembagian dividen pada perusahaan manufaktur, sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 2.
Apakah laba bersih memiliki pengaruh terhadap pembagian dividen pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 3. Apakah nilai perusahaan memiliki pengaruh terhadap pembagian dividen pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 4. Apakah arus kas, laba bersih, dan nilai perusahaan memiliki pengaruh terhadap pembagian dividen pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Pembatasan masalah. Agar pembatasan tidak menyimpang terhadap masalah yang diteliti, serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka peneliti membatasi permasalahan dalam objek yang diteliti. Data penelitian ini diambil dari laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Tujuan penelitian. Berdasarkan uraian permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui pengaruh arus kas terhadap pembagian dividen pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 2. Untuk mengetahui pengaruh laba bersih terhadap pembagian dividen pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 3. Untuk mengetahui pengaruh nilai perusahaan terhadap pembagian dividen pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 4. Untuk mengetahui pengaruh arus kas, laba bersih, dan nilai perusahaan terhadap pembagian dividen pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Manfaat penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dan berguna bagi 1. Penulis. Diharapkan penelitian yang telah dilakukan bermanfaat bagi penulis serta menambah wawasan dan pengetahuan sehingga mampu menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama proses perkuliahan di Universitas Widya Dharma Pontianak. Yang kedua, bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai apa itu arus kas, laba bersih, dan nilai perusahaan serta pengaruhnya terhadap pembagian dividen pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Kerangka pemikiran. Perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang dan atau jasa untuk dijual. Menurut Hermuningsih, tahun 2013 halaman 131. Arus kas merupakan rincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Arus kas memiliki beberapa komponen dalam laporan kegiatannya, yaitu kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk pembagian dividen berasal dari kegiatan arus kas pendanaan. Transaksi mencakup penerbitan atau penghentian surat berharga ekuitas dan utang. Menurut Bahri, tahun 2016, halaman 153, laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komponen jangka pendek, bukan tujuan investasi dan lainnya. Pada umumnya, investasi diklasifikasikan secara setara kas jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Laporan arus kas merupakan campuran antara laporan laba rugi dengan neraca. Menurut Subramanyam, tahun 2010, laporan arus kas dapat mengekspresikan laba bersih perusahaan yang berkaitan dengan nilai perusahaan, sehingga jika arus kas meningkat, maka laba perusahaan akan meningkat, dan selanjutnya akan meningkatkan nilai perusahaan, serta berdampak positif terhadap pembagian dividen. Laporan arus kas telah menjadi persyaratan setiap perusahaan yang telah go public untuk disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Murni dan Lestari, tahun 2011 menjelaskan selain digunakan bersama laporan keuangan lainnya, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal, laporan arus kas juga berguna memberikan informasi untuk mengetahui perubahan aktiva bersih, struktur keuangan, dan kemampuan yang mempengaruhi arus kas.
Menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang arus kas masa depan, dan berbagai perubahan. Dapat menggunakan informasi arus kas historis sebagai indikator jumlah waktu dan kepastian arus kas masa depan. Meneliti kecermatan taksiran arus kas masa depan dan menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas bersih, dampak perubahan laba. Laba bersih merupakan nilai keuntungan atau kelebihan pendapatan dari kegiatan perdagangan pada periode tertentu dan telah dikurangi beban pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laba rugi. Menurut Purba dan kawan-kawan tahun 2017 menyatakan bahwa laba atau income adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi. Misalnya kenaikan aset atau penurunan kewajiban yang menghasilkan peningkatan ekuitas selain menyangkut transaksi dengan pemegang saham. Menurut Afran Iksan dan kawan-kawan tahun 2015 halaman 230 sampai 231, laba didefinisikan dengan pandangan yang berbeda-beda. Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Laba diartikan sebagai berikut. Perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perubahan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu. Laba juga diartikan kenaikan modal atau aktiva bersih yang berasal dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha pada satu periode, kecuali yang timbul dari pendapatan atau revenue atau investasi oleh pemilik. Menurut Dira dan kawan-kawan tahun 2010 menyatakan, laba bersih mendapatkan perhatian lebih banyak daripada bagian lain dari laporan keuangan. Laba bersih mengukur kemampuan usaha untuk menghasilkan laba dan menjawab pertanyaan bagaimana keberhasilan perusahaan mengelola usahanya. Laba bersih memperbesar aktiva perusahaan dan ekuitas pemegang saham. Laba bersih juga membantu menarik modal dari investor baru, berharap untuk menerima aktivitasnya perusahaan membutuhkan kas, sehingga arus kas yang sehat dan begitu vital. Pengeluaran kas bisa diperoleh dari laporan arus kas. Menurut Brigham dan Debs tahun 2014 halaman 19, nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran kepada pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Berbagai kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik dan pemegang saham yang tercermin pada harga saham. Nilai perusahaan juga menunjukkan nilai aset yang dimiliki perusahaan seperti surat-surat berharga. Menurut Sartono tahun 2010 halaman 487, nilai perusahaan adalah nilai jual sebuah perusahaan sebagai suatu bisnis yang sedang beroperasi. Adanya kelebihan nilai jual di atas nilai likuidasi adalah nilai dari operasional manajemen dari organisasi manajemen yang menjalankan perusahaan itu. Nilai perusahaan merupakan kondisi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai saat ini, menurut Nur Irawan tahun 2012. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tujuan manajemen perusahaan adalah memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham. Nilai perusahaan dapat diukur melalui nilai harga saham di pasar berdasarkan terbentuknya harga saham perusahaan di pasar, yang merupakan refleksi penilaian oleh publik terhadap kinerja perusahaan secara real. Dikatakan secara real karena terbentuknya harga saham di pasar merupakan bertemunya titik-titik kestabilan dan permintaan dan titik-titik kestabilan kekuatan penawaran yang secara real terjadi transaksi jual beli surat berharga di pasar modal antara penjual dan pembeli, atau sering disebut equilibrium pasar. Oleh karena itu, menurut Harmono dalam teori keuangan pasar modal, harga saham di pasar tersebut sebagai konsep nilai perusahaan. Menurut Sumani, dividen adalah bagian dari laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham. Laba bersih net earnings sering disebut sebagai laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Selain dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, ada pula laba dalam bentuk laba ditahan. Dan menurut Manurung Siregar, dalam menetapkan kebijakan dividen, selain memperlihatkan laba bersih yang dihasilkan dalam perusahaan, manajemen juga memperlihatkan kas yang tersedia di perusahaan. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah kegiatan operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman
memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendapatan. Pembagian dividen juga bergantung pada posisi likuiditas perusahaan yang tercermin dalam arus kas perusahaan operasional. Arus kas operasional menggambarkan likuiditas aliran arus kas yang keluar dan masuk dari suatu perusahaan. Dari laporan arus kas, perusahaan bisa diketahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, diantaranya dividen kas. Hal ini dikarenakan tak jarang keuntungan perusahaan digunakan untuk berinvestasi pada aktiva lainnya ataupun untuk membayar kewajiban tetap, sehingga sangat berpengaruh pada besarnya dividen kas yang diterima oleh para investor, menurut Ifada dan Kusuma Dewi. Hipotesis. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengaruh positif dari arus kas terhadap pembagian dividen. Yang kedua, terdapat pengaruh positif dari laba bersih terhadap pembagian dividen. Yang ketiga, terdapat pengaruh positif dari nilai perusahaan terhadap pembagian dividen. Kerangka konseptual. Arus kas X1, laba bersih X2, nilai perusahaan X3, dan pembagian dividen Y. Arus kas, laba bersih, dan nilai perusahaan adalah variabel independen, pembagian dividen adalah variabel dependen. Metode penelitian. A. Bentuk penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan bentuk penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Menurut Sugiono, adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif, atau resiprokal atau timbal balik. B. Definisi operasional variabel dan pengukuran. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 jenis variabel. Yang pertama, variabel independen. Menurut Sugiono, variabel bebas atau variabel independen atau sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, atau antecedent. Dalam bahasa Indonesia, sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya dan timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel independen atau variabel X dalam penelitian ini adalah arus kas, laba bersih, dan nilai perusahaan. Yang kedua, variabel dependen. Variabel dependen atau variabel terikat menurut Sugiono adalah variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat. Karena adanya variabel bebas, dalam penelitian ini ia menjadi variabel dependen atau variabel Y adalah pembagian dividen. Metode pengumpulan data penyajian data. Metode penelitian ini adalah data sekunder, yaitu kuantitatif, berupa data yang digunakan adalah laporan tahunan keuangan perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2014-2018. Populasi dan sampel. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari satu kesatuan atau individu-individu yang hendak diteliti. Menurut Sugiono, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 sampai 2018. Jumlah perusahaan sektor makanan dan minuman yang telah listing adalah berjumlah 23 perusahaan yang menjadi populasi dalam penelitian ini. Sampel merupakan bagian dari jumlah atau karakteristik populasi yang diambil untuk mewakili seluruh bagian dari populasi untuk diteliti. Menurut Sugiono, sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel digunakan bila populasi terlalu besar dan tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Karena mempertimbangkan keterbatasan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel sebagai perwakilan dari banyaknya populasi. Jumlah perusahaan sektor makanan dan minuman yang menjadi sampel sebesar 20 perusahaan dari 23 populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018 dengan teknik non-random sampling. Pemilihan sampel secara purpose sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, perusahaan yang telah menerbitkan laporan keuangan dan memiliki data yang diperlukan selama 5 tahun pada periode tahun 2014-2018. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dengan metode analisis uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda. Statistik deskriptif digunakan apabila penulis hanya ingin menggunakan data sampel untuk mendeskripsikannya dan dengan upaya tidak menggunakan kesimpulan untuk populasi di mana sampel itu dipakai. Uji asumsi klasik digunakan untuk memberikan ketepatan dalam estimasi dalam kepastian persamaan regresi. Uji normalitas. Tujuan dilakukannya uji asumsi normalitas adalah untuk menguji apakah data pada kelompok data atau variabel tersebut berkontribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati data normal. Data yang berkontribusi normal adalah data yang memiliki pola distribusinya berbentuk lonceng dan simetris, yang artinya pola data tersebut tidak menceng ke kiri atau ke kanan. 2. Uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas digunakan untuk mengukur tingkat asosiasi hubungan antara variabel bebas tersebut melalui tingkat koefisien korelasi. Uji heterokorensitas.
Uji heterogenisitas dalam persamaan regresi berganda memerlukan pengujian mengenai sama atau tidak varian residual dari observasi ke observasi lainnya. Uji korelasi. Tujuan dilakukannya uji korelasi adalah untuk mencari bukti hubungan atau tidaknya antar variabel, keeratan hubungannya antar variabel, dan menyimpulkan kejelasan dan kepastian apakah hubungan itu signifikan atau tidak. Analisis regresi linear berganda. Analisis regresi untuk menguji hipotesis yang diuji yaitu analisis pengaruh arus kas, laba bersih, dan nilai perusahaan terhadap pembagian dividen pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2014-2018 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan alfa ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah E. Dengan keterangan, Y adalah pembagian dividen, alfa adalah cost data, B1, B2, B3 adalah koefisien regresi masing-masing proksi, X1 arus kas, X2 laba bersih, X3 nilai perusahaan, dan E error. Uji hipotesis. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi bermakna sebagai acuan pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terikat atau variabel dependen untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y. Uji F. Uji F digunakan untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel independennya secara simultan terhadap variabel dependen. Uji T. Uji T merupakan analisis untuk mengetahui signifikansi regresi sekaligus menguji hipotesis yang diajukan agar hasil yang diperoleh regresi dapat dijelaskan hubungannya dengan tingkat kepercayaan 0,95. Menurut Sugiono, uji T dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. T hitung sama dengan R akar N dikurang 2 dibagi R akar 1 dikurang R pangkat 2. Dengan keterangan, R adalah nilai koefisien korelasi, R pangkat 2 koefisien determinansi, N adalah jumlah data, dan T uji perbandingan atau nilai T yang dihitung. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Thank you. Kamsahamnida.